Alhamdulillah, Alhamdulillahil ahadis samad, alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah alladzi amarna bittihad, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi da'ana bihubbil bilad. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin afdalil khalqi alal idlaq wa ala alihi wa ashabihil faizina binudhil ummati fil afaq. Amma ba'du, faya ayyuhal mu'minun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu ila akhiril ayah. Wa qala aidan wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, qala Anas, ma khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam illa qala la imanan liman la amanata lah wa la dinan liman la ahadalah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullah haqqa tuqatih. Semoga Allah memberikan satu anugerah istimewa kepada kita semuanya, anugerah ketakwaan yang di dalamnya tentu akan senantiasa terus mensyukuri apa-apa yang menjadi bagian haknya Allah menentukan segala jalan, segala upaya, segala ikhtiar yang pada akhirnya itu adalah bagian dari perwujudan kita sebagai hamba. Bahwa kita menyebutnya sebagai kekurangan, bahwa kita menyebutnya sebagai kemiskinan mungkin, bahwa menyebutnya kita sebagai ketidakberhasilan yang kadang-kadang itu kita lupakan. Kita hanya mengenal keberuntungan, kita hanya mengenal keinginan untuk melampaui apa yang ada dalam perspektif pemikirannya dengan standar-standar yang kita tentukan. Padahal Allah jauh lebih mendalam dari itu atas segala takdir yang telah kita usahakan, bahwa mungkin kita disebut sebagai orang yang hari ini nestapa, tapi pada akhirnya Allah memberikan nikmat yang luar biasa di kemudian hari. Itulah segenap yang kemudian sejatinya orang-orang yang bertakwa tidak pernah memberikan satu diferensiasi terhadap apa yang kemudian menjadi bagian haknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita syukuri segala apa-apa yang telah diberikan Allah kepada kita, baik yang kita rasakan sebagai nikmat kesenangan atau sekalipun kita hari ini menderita kerugian. Sholawat beserta kemuliaan senantiasa kita curah limpahkan kepada junjungan kita Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadirin sidang Jum'ah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tak terasa kita sudah memasuki bulan akhir, di mana sepanjang tahun selama 11 memasuki 12 bulan kita telah menjalankan agenda-agenda kehidupan yang kita tentu rasakan. Ada pahit, ada getir, ada senang, ada duka. Dan kadang juga kita kadang melupakan, tak terasa usia juga semakin bertambah. Itu pertanda bahwa kita siap-siap akan kembali dipanggil keharibaan ilahi.
kita tentu senantiasa harus introspeksi dan retrospeksi. Karena kita diberikan amanah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amanah kepemimpinan di kehidupan ini. Amanah untuk menjalankan segala risalah-risalah yang dibawa oleh Kanjeng Nabi Muhammad atas kebenaran. Atas apa yang diinginkan oleh Allah dengan atas apa yang tidak diinginkan oleh Allah. Maka tahun ini tahun di mana kita harus juga merenung. Kita harus mawas diri apa yang telah diberikan kita atas amanah kepemimpinan ini. Kita diingatkan oleh Allah di dalam surah Al-Anfal ayat 27. Ya ayyuhalladzina amanu la takhunullah war rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Orang-orang yang beriman, tentu kita yang hadir di dalam majelis yang insya Allah dimuliakan ini, Allah mengingatkan, janganlah kalian mengkhianati Allah dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan janganlah kalian juga mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu sedangkan kamu mengetahui. Amanat peradaban, amanat kehidupan mutlak hukumnya berlaku bagi manusia. Peran apapun yang kita jalankan, peran yang kita sebut sebagai peran besar ataupun kecil, yang kita pandang sebagai yang remeh-temeh, sesungguhnya itu adalah bagian dari amanah. Setiap amanah akan dimintakan pertanggungan jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pesta demokrasi telah kita jalankan secara bersama-sama sebagai satu kesepahaman, sebagai satu kesepakatan untuk memberikan mandat kepemimpinan kepada seseorang, diberikan amanah yang sesungguhnya itu adalah juga amanah yang dibebankan oleh Allah kepadanya. Kita doakan semoga mereka mampu menjalankan amanah dengan sebaik-baiknya. Sekaligus perhelatan pilkada juga sudah selesai. Indonesia kita, Indonesia yang sampai hari ini diberikan anugerah kedamaian, anugerah kenyamanan, anugerah ketika kita melaksanakan seluruh keyakinan keberagamaan kita dengan penuh kenyamanan. Di belahan benua sana saat ini bergejolak. Di negara tetangga kita, saudara-saudara kita, jangankan untuk tidur, mungkin untuk sekedar beribadah saja tidak merasakan senyaman dan sesejuk yang kita laksanakan hari ini. Mari kita doakan semoga mereka juga diberikan kenyamanan seperti halnya kita melaksanakan kegiatan peribadahan di siang hari ini dalam forum sidang salat Jum'ah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jum'ah yang berbahagia, Allah mengingatkan pula kepada kita, dan ini surah yang hampir semua kalangan kita hafal. Wal asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Demi periodisasi masa kenabian Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mufassir jumhur mengatakan seperti itu, bahwa makna demi masa dimaknai pada satu periode peradaban terbaik, periode kepemimpinan yang dijalankan oleh seorang insan terbaik, di mana Allah bersumpah atas kesuksesan kepemimpinan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena periode itulah ada periode masa terbaik yang perlu dan terus kita akan amalkan dan kita jalankan sebagai pembawa risalahnya Rasulullah, untuk juga dijalankan dalam setiap estafeta kepemimpinan, baik dalam menjalankan kepemimpinan kenegaraan lebih luas,
kepemimpinan kehidupan yang kita jalankan oleh kita masing-masing. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap kita adalah pemimpin dan setiap kita nanti akan dimintakan pertanggungan jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya masa yang kemudian terlewati, Allah mengatakan innal insana lafi khusr. Setiap insan merasakan dan sesungguhnya berada dalam kerugian. Insan dalam dimensi yang lebih luas tentu dimaknai tidak hanya semata-mata bermakna tekstual manusia, karena wujudnya, biologisnya, peredaran darahnya, bahkan mungkin apa-apa yang terkandung secara biologis jangan-jangan tidak jauh berbeda dengan apa yang telah Allah ciptakan bagi makhluk-makhluk yang lain seperti hewan. Mereka makan, mereka juga memiliki keinginan, nafsu, baik nafsu, insting hewan yang kemudian ingin memangsa, ingin menguasai, yang kemudian kita maknai itu adalah kekuasaan. Maka manusia juga sama. Manusia ingin berkuasa, manusia ingin makan, manusia ingin melakukan apa-apa yang menjadi potensi biologisnya, termasuk melampiaskan nafsunya. Maka diingatkan oleh para filsuf, termasuk pepatah Arab, kalau kita ingin membedakan antara hewan, bahkan antara satu makhluk dengan yang lain, syaratnya taraktu hawaya fa'ajlasani fil hawa. Kalau kita ingin berada pada satu kedudukan istimewa yang mampu membedakan, tidak hanya membedakan antara makhluk satu dengan yang lain, bahkan dengan sejenisnya, tinggalkan hawa nafsu yang menjerumuskan tergelincirnya kita sebagai insan, sehingga nanti akan mendapatkan fa'ajlasani fil hawa, kedudukan di atas hawa, di atas kedudukan yang paling tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita enyahkan sifat-sifat memangsa, kita enyahkan sifat-sifat kebinatangan kita, bahwa tahun ini jangan-jangan adalah tahun terakhir untuk kita menghela nafas. Jangan-jangan tahun ini adalah kesempatan yang diberikan oleh Allah untuk kembali ke haribaannya, memberikan yang terbaik. Jangan-jangan 1-2 hari, sepekan 2 pekan, sebulan 2 bulan. Kalau kita tidak memaksimalkan untuk memerankan insan kita, maka sesungguhnya kita berada dalam kerugian. Mari kita songsong ke depan. Mari kita optimis untuk menamaki jalan-jalan kehidupan, tentu dengan segenap, dengan segala upaya untuk menjalankan segala titah-titah ketuhanan, segala risalah-risalah keteladanan dari Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amali ala jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi ya nabi'il ulumi wal hikam. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faya ayyuhal hadirun ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa ya qadiyal hajat wa ya kafi'al muhimmat.
Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka as-sihha wa iffah wal amanah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Badallah innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun fastaghfirullahal 'adzim li wa lakum. Aqimis shalah.